Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, untuk Anda yang mau ikut bergabung, mau ngobrol langsung atau mungkin ingin konsultasi tentang fashion, Anda boleh telepon kami di 4477 666. Karena saya masih bersama dengan tamu-tamu kami, para desainer yang tergabung dalam APPMI DIY ya. Ini penggantinya, gantian kan tadi Mbak Dewi DJ, ini masih akan ada fashion show di sini. Jadi kita ganti Mbak Dewi dengan Mbak Yovita Manggar yang juga bendahara APPMI DIY. Wah, ini menarik ya ini. Ibu bendahara ini nanti harus cerita juga ini terkait dengan misalnya kalau satu asosiasi itu kan ya untuk bisa terus long last, bisa sustain untuk terus berkegiatan, ini kan cuan diantaranya berperan penting gitu ya terkait dengan bendahara. Nanti bisa cerita juga tentang itu. Tapi kita akan lanjut lagi tentang tren fashion 2026 yang belum dikulik adalah tentang aksesoris pelengkap dari penampilan gitu ya. Pas sekali karena ini yang dipegang adalah sebuah tas yang sangat cantik. Ini bisa cerita ini. Iya. Bercerita tentang manggar natural yang menjadi bagian dari APPMI karena saya memproduksi dari tas serat alam ya. Serat alam itu kan dari rotan, pandan, mendong, agel, enceng yang notabene tuh kayak berkesan kuno gitu. Vintage-nya tuh kelihatan banget gimana sih merubah paradigma yang dari kuno, lawas bisa menjadi fashionable, bisa menjadi sesuatu yang bisa dibawa. Kita yang membawanya tuh percaya diri gitu. Seperti yang saya bawa ini kan, ini kerajinan rotan ya. Tapi kita kasih pernik-pernik supaya lebih cantik, lebih ada bunga, ada banyak sih nanti dari kulit kita kombinasi, tapi tetap untuk bahan utama, material utama 80% itu dari serat alam begitu. Contohnya ini ya. Iya, ini bagaimana supaya pengguna tas yang dengan bahan yang alami itu dia menggunakannya tetap dengan pride, kebanggaan. Iya, gitu ya. dengan kebanggaan. Betul. Dan ini ada shining, shimmering, splendidnya gitu, bling-blingnya gitu yang pas banget kan. Biasanya kalau pakai baju yang memang dia elegan, glamor, harus ada sesuatu yang bling-bling. Ini tas sudah bisa untuk melengkapi hal tersebut. Jadi kayak tasnya itu juga bukan sekedar kita ngejar tren ya, karena tren itu bukan hanya sekedar apa yang kita harus ikutin terus harus sesuai tren. Oh trennya seperti ini, enggak. Tapi tren itu kalau buat manggar natural atau saya sendiri itu mencerminkan pribadi, mencerminkan ekspresi diri gitu. Jadi kalau kita bisa kok tas rotan itu yang dalam kekunoannya ini bisa masuk nanti di tasnya, di bajunya Mbak Vita, Mas Sugeng. Jadi bisa masuk kok bahkan di baju yang formal, nanti tergantung cuttingnya, tergantung modelnya, dan seperti ekspresi kita yang seperti apa sih, kita tuh yang tampil ceria atau kita itu kantoran atau mau dibawa jalan-jalan evening party atau apa gitu bisa juga. Ini ada beberapa koleksi yang lain juga ya? Iya, betul. Ini pada saat acara apa ini? Itu pada saat Jogja Fashion Tendance. Fashion Tendance, iya Fashion Tendance, iya. Ini yang model sling? Iya. Model sling juga ada. Yang ini modelnya handbag ada, tote bag ada. Iya. Terus apa yang paling banyak yang modelnya seperti apa nih? Tergantung request juga. Karena kan memang tergantung pasarnya. Kalau kita ngirim ke Bali, memang lebih ke beach bag gitu ya, ke pantai gitu yang tasnya rotan tuh, ini kan yang kaku ya, untuk party, untuk pesta, untuk jalan-jalan sore di sana itu lebih ke pantai. Jadi mungkin ke pandan, mendong, agel, enceng. Yang nyaman dipakai daily dan bisa muat, tapi nggak berat. Nggak berat. Dan mungkin nggak perlu pakai tutup resleting atau ditutup kancing atau ya udah memang menampilkan kenaturalnya itu dengan anyamannya terlihat dari luar. Bahkan nggak perlu pakai innernya, dalemannya itu nggak perlu pakai kain dalemannya. Justru yang seperti itu tergantung segmennya di mana. Betul, gitu. Itu betul. Untuk yang Bali. Iya, kemudian kalau yang lain apalagi nih yang diproduksi? Kalau semua karena berbahan natural ya, jadi memang kalau ya memang kayak kok itu aja. Nah kita bisa bermain di satu warna. Tas rotan sendiri itu bisa diwarna semua sih, serat alam bisa diwarna ya, tapi memang warnanya kalau nggak coklat tua, coklat muda, hitam atau natural. Tapi memang kalau natural tidak dikombinasi dengan daleman yang supaya bisa mengangkat gitu loh. Jadi dikasih daleman yang lebih cerah, jadi warna yang polos tadi supaya bisa lebih mengangkat, begitu. Gitu iya. Ya.
Oke ya, jadi ada triknya ya Iya, untuk betul. bisa yang sesuatu yang alami itu bisa untuk naik kelas ada prosesnya Iya. dan ada Iya. triknya gitu. Betul. Ini perjalanan dari koleksi manggar ini sudah dari tahun berapa ini? Dari hampir sama ya dengan Mbak Vita di 2010. Oh, Bahkan kita teman di asosiasi ya, Iya, Jogja betul. Craft Women dari Iya. 2010, mungkin 2009 atau Iya, kurang lebih Mbak. Iya, sudah. Pertemanan kami sudah. asik. Pertemanan positif circle-nya positif ini ya. Iya. Teman-teman Gen Z circle-nya harus positif juga ya. Jadi harus ada karya yang Betul, dihasilkan. ya. Iya. Betul. Kita bisa upgrade juga Iya. gitu. Oke, ini kalau Mbak Vita, saya ke Mbak Vita dulu nanti ke Pak Sugeng ini. Kalau melihat sekarang kan banyak juga ada desainer-desainer muda yang muncul Iya. dengan prosesnya untuk mencapai ke karakter yang Iya, kuat gitu. betul. Kalau Mbak Vita ngelihatnya seperti apa? Desainer-desainer muda yang muncul sekarang itu banyak sekali ya, dan mereka inovatif dan kreatif banget gitu. Jadi saya senang melihat mereka karena jadi seperti melihat saya zaman dulu gitu Mbak. Saya dulu juga melalui prosesnya yang luar biasa panjang juga, dan mereka juga bisa memberikan kita inspirasi juga Iya, Mbak. Jadi ada influence juga ya. betul gitu. Jadi kita tidak hanya melihat di atas aja, tetapi ketika kita melihat para adik-adik kita itu mereka luar biasa sekali. Jadi itu juga menjadikan menjadi dunia fashion lebih berwarna seperti itu. Ya betul, lebih colorful gitu. Benar, ya. Di fashion internasional juga sama kah? Banyak desainer-desainer muda yang muncul dengan ide-ide banyak, gitu. iya. Dengan adanya desainer muda itu kita lebih agar lebih kreatif, ya, Semangat lagi lebih ya, Mas semangat Sugeng. lagi ya, agar kita juga tidak mau kalah dengan yang muda. Betul ya. Justru itu menjadi tantangan yang memberikan Betul. semangat ya. Iya, Benar. betul. Karena kalau tidak justru akan stuck gini Iya. aja. Gitu aja, iya, betul. Betul. Ini di APPMI sendiri ini di 2026 ini akan ada agenda apa saja Iya. ini? Kalau di APPM itu yang agenda yang pasti itu fashion tendance. Fashion tendance. Itu terus yang selanjutnya ya fashion seperti kayak kita high tea di hotel ya. Ada lagi Mbak kita. Ya, kita selalu rutin melakukan kegiatan pertemuan setiap bulan. Dari situ kita biasanya cari apa nih, ide-ide apa nih di antara teman-teman anggota PPMI yang bisa, yuk ternyata bagus ya, yuk kita melakukan kegiatan live bareng. Atau mungkin besok yang terdekat ini ada event Inakraf ya Mas Sugeng. Inakraf, ya. Jadi Bulan yuk depan. teman-teman apa ini ide-ide apa yang bisa kita kolaborasikan di sana seperti itu. Jadi dengan banyaknya kita bertemu dengan teman-teman, biasanya akan muncul banyak ide-ide yang bisa kita angkat untuk 2026 nanti. Oke, Seperti itu. tambah satu lagi Mbak Vita, kemarin ada pelatihan ya? Oh Kita iya. belajar bersama ya Pak. Nah, Oh, betul, iya, betul, kami pelatihan. belajar. Kita Iya. bikin pola ya. Iya. Tentang pola dan pola dasar sih. Jadi memang itu karena fashion itu kan sendiri nggak bisa diem gitu. Jadi Iya, kita berkembang terus. berkembang, dan jadi kita kalau nggak bisa mengikuti nanti Ikuti. kita bisa tertinggal. Jadi kemarin memang pola dasar, tapi justru pola dasar itu nanti bisa dikembangkan Iya, kemana-mana. muncul Iya, ide-ide yang lain ya, Mbak, ya. iya. Iya, gitu. Diikuti oleh anggota APPM IDE. Ini para senior pun kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya tetap mengikuti juga. Tetap, Mbak. Iya. Itu malah jadi kita semangat terus ya Mbak. Iya, Jadi semangat karena terus. inovasi itu kan muncul terus Mbak. Iya. Jadi kita tidak hanya puas di satu hal saja, ketika ada inovasi lain kenapa tidak kita ikuti gitu. Tidak hanya dengan yang capaian kita sudah dapat sekarang Iya, gitu ya. betul. Dan kolaborasi sekarang sepertinya menjadi kunci ya. Betul ya. Iya. Makanya datang brainstorming gitu. benar, makanya kenapa di APPMI tidak hanya desainernya di desainer fashion saja, tetapi ada seperti Mbak Yofi, aksesoris. iya gitu. Jadi kita bisa kolaborasi seperti itu, karena dengan kolaborasi akan muncul ide-ide baru yang bisa kadang orang tidak menyangka. Dari situ kita dapatkan sesuatu yang ternyata menjadi tren seperti itu, Mbak. Tapi ini kalau berbicara mengenai kolaborasi, Ya. misalnya ada temuan ini mirip-mirip sama Jibatik ini idenya gitu. Ini mirip-mirip sama Jinggar ini. Ini sama kayaknya nih produknya punya Mbak Yovita nih sama dengan ini. Kalau ada yang seperti itu menyikapinya gimana nih kalau Pak Sugeng?
bangga ya malah saya. Malah bangga. Iya, karena kita Betul. karena kita kalau di Teruto berarti kita Ya. Kita layak, punya value. Iya, Betul, Mbak. tapi Iya. susah kok Mbak kalau di Teruto. Jadi setiap tangan tuh pasti beda hasilnya. Iya, kalau tempat saya itu satu baju begitu bisa 4 orang yang kerjakan. Nanti yang bikin pola sendiri, yang batik sendiri, yang jahit sendiri, yang ngelores sendiri, yang pewarna sendiri. Ya, jadi susah kalau untuk meniru untuk sama persis itu susah. Karena Iya. satu ini ada 4 jiwa yang Betul, Iya, betul, yang betul, mengolah betul. gitu. Iya, betul. Oke, iya. Sama Mbak atau Iya, gimana? sama. Jadi ketika ditiru, saya malah lebih seneng gitu karena ternyata apa yang saya apa yang saya bikin tuh ternyata bisa bermanfaat dan tidak akan mungkin rezeki itu apa namanya Tertukar ya. Salah alamat. tertukar ya. Jadi ya itu tadi disampaikan Mas Sugeng, ternyata kalau saya bikin seperti Mas Sugeng juga nggak bisa, Bisa, gitu. iya. Walaupun ada orang yang akan mengerjakan, tetapi ketika menjadi suatu desain pasti akan beda. Dan ketika akan kita jual pasti juga akan beda juga dari segi harga, dari segi customer gitu kan, kita sudah punya ininya sendiri-sendiri ya Mbak. Stylenya itu Sudah sendiri-sendiri. punya itu, Bahkan ketika ya. kita misalnya di pameran di Jakarta atau saya baru kemana, saya tahu itu Jibatik, ini Vitalia Jinggar gitu, sudah tahu walaupun ada ciri khas masing-masing. Misalnya kok ini poleng ya seperti Jibatik, tapi kok bukan stylenya seperti ini. Jadi karena kita sering di Jogja kan nggak terlalu besar ya, jadi kita bisa tahu walaupun semirip-mirip, tapi memang ide dasarnya nanti hasilnya itu juga stylenya itu beda. Gitu. Kalau produk dari Manggar ini untuk bisa membuat posisi yang berbeda, ini apa nih value yang ditambahkan? Yang sama-sama mungkin juga memproduksi dari bahan yang natural, Manggar apa yang berbeda? Kalau saya itu lebih ke keanyamannya yang ditekankan, karena anyaman itu salah satu warisan budaya dari nenek moyang. Jadi mengedepankan anyaman berbasis bahan serat alam ya, yang saya sebutkan tadi, tetapi gimana biar bisa tampil simple, elegan, modern, yaitu yang dikedepankan dengan peritilan-peritilan kecil itu. Jadi nanti bisa ditambah dengan kulit atau dengan kain tenun wastra. Kita bisa memodifikasi luarnya, tapi tetap bahan dasar utama tetap dari anyaman. Begitu dengan bahan Oke serat ya, alam. rezeki nggak akan ketukar ya, Betul. karena udah di Sherlock malaikatnya. Titiknya nggak geser. Pemirsa juga jangan geser dulu, kami masih akan lanjut ngobrol lagi di segmen berikutnya. Pastikan bersama dengan kami, obrolan pagi segera kembali untuk Anda.